bacaan sudah menyebar kemana-mana di Jakarta maupun di daerah-daerah. Tapi apakah sudah ada gerakan bersama untuk membangun budaya membaca di Indonesia ini? Nah, Bu Kiswanti, sudah ada belum sih gerakan bersama taman-taman bacaan untuk membangun budaya membaca di Indonesia? Sebenarnya sudah ada langkah ke sana yang melalui forum taman bacaan yang saat ini diketahui oleh Mas Gulagong. Beliau itu kan juga lumayan aktivis juga, penulis juga. Tapi ya juga. untuk impact ke masyarakatnya belum sampai ini. Jadi kita semangat banget nih. Tapi begitu mengajukan kita mau ngadain acara World Book Day, Hari Buku Dunia di ini. Minta dana dari pemerintah kan wallahu alam ya, apakah memang dananya belum ada, belum tercairkan ya. Akhirnya bergerilya itu tadi. Kami ini atas nama Taman Bacaan ada penuh kesadaran diri ya. Acara di mana ya udah kita dana pribadi. Itu sebenarnya kita sudah mulai melakukan. Mulai dari Jabodetabek, terus mulai lintas Pulau Jawa, dan kami juga sering ada pertemuan. Itu sebenarnya sudah kami lakukan, tapi memang kami ini belum sebesar seperti kalau BlackBerry atau iPad gitu ya, itu gitu loh. Jadi kayak masih hal-hal yang kecil, tapi saya yakin insya Allah next time dari yang kecil itu akan tumbuhlah manusia-manusia yang memang dia pengen membangun negeri ini. Ini kalau boleh tahu Bu Kis, tanggal 8 September nanti kan Hari Aksara. Hari Aksara itu kira-kira Internasional. Hari Aksara Internasional, dan Taman Bacaan atau Forum Taman Bacaan itu akan mengadakan event besar atau kalau Hari Aksara Internasional itu biasanya kan dari dinas pemerintah juga ada ngadain acara. Suka ada semacam komunitas-komunitas yang diundang, tapi saya nggak tahu, saya juga diundang. Tapi kami itu kenapa ya kami itu lebih senang kok apabila itu diadakan atas inisiatif kami sendiri gitu. Jadi kayaknya lebih nggak ada harus ini gitu loh. Tapi benar-benar itu jiwa kami gitu loh yang kami rasakan itu. Taman Bacaan Warna sendiri akan mengadakan apa? Kalau kami itu dalam rangka Hari Aksara itu biasanya kami ngadain anak-anak yang sudah membaca sekian buku, kita minta untuk karya tulis, membaca puisi, anak dan ibu atau kalau enggak bapak. Terus nanti ada season tanya jawab. Saya pengen tahu apakah anak itu ada komunikasi yang terbangun di rumahnya, anaknya pernah baca buku apa, terus kadang-kadang entah yang bohong anak atau orang tua, saya nggak tahu. Bukan mencari kesalahannya mereka, tapi ini loh menyadarkan, oh iya ternyata bapak saya jadi malu, anak saya jadi malu kok saya tidak ada sinkron, tidak ada balance-nya. Biasanya kami adain itu aja acara itu. Ini kan menarik ya tadi kisah Bu Kis, bahwa banyak ibu-ibu yang malah terlibat, ibu-ibu rumah tangga ya, bahkan betul. Yang mungkin saja tidak berpendidikan ya Bu Kiswanti. Sebenarnya seberapa sentral peran perempuan dalam membangun budaya baca? Sebenarnya bahkan dalam membangun peradaban sih sentral juga sih. Perempuan adalah perpustakaan pertama bagi putra-putrinya. Jelas kan. Tapi begini loh, kan memang menarik gitu. Kayak misalnya Muhammad Yunus di Grameen Bank itu kan dia membangun, mengentaskan kemiskinan. Jadi dia menyelesaikan masalah kemiskinan di Bangladesh justru dengan membidik perempuan miskin. Jadi orang lapis masyarakat yang di bawah dan paling bawah. Bisa disebut yang termarginalkan. Ya, dimodali dengan micro financing gitu, dengan dimodali, misalnya salah satunya adalah dimodali dibelikan HP, kemudian jadi penyewaan HP. Nah, mereka menjadi elemen pengubah masyarakat. Jadi sebetulnya justru perempuan itu posisinya penting. Lawang ormas yang kekerasan aja waktu di Medan yang berani ngelawan ibu-ibu kok. Kalau di Keramat itu ya kan kalau ada tawuran antar kelompok baru bubar kalau ibu-ibu udah. Karena ibu-ibu nggak mungkin dipukulin kan. Dan ibu-ibu kan dengan beraninya anak-anak pulang jangan berantem gitu kan. Penggusuran pasar itu juga itu potensi yang besar sekali. Perempuan itu punya energi, punya daya, punya kapasitas, tapi sering diremehkan. Nah, Ibu Kiswanti menunjukkan bahwa dalam hal membangun budaya dan peradaban baca itu kemudian kita melihat posisi perempuan, ibu-ibu itu menjadi sebuah penyangga penting atau energi penting gitu untuk meluaskan pembangunan itu gitu. Nah, saya kira itu harusnya jadi pikiran kita tuh. Saya melihat di kalangan anak muda di kota-kota juga itu yang ibu-ibunya tuh yang pecicilan. Yang shopping kamu. Iya kan energi shoppingnya disalurkan untuk berbagi gitu kan, dan itu bisa dilakukan kok karena begitu ibu-ibu itu punya anak, ibu-ibu yang tadinya waktu
mudanya hanya mengkonsumsi gitu, ibu-ibu kelas menengah gitu, misalnya tadinya gadis-gadis gitu yang hanya mengkonsumsi, tapi begitu punya anak, dia tiba-tiba memikirkan harus ada lingkungan yang baik buat anak saya. Kota tidak menjadi lingkungan yang baik pada umumnya. Kota Jakarta misalnya, kota di Indonesia kan banyak salah arah pembangunannya gitu. Jadi kemudian karena itu terus apa yang bisa saya lakukan? Bacaan kok jelek semua, TV kok bikin sesat, walaupun juga bikin anak ngerti bahasa Indonesia misalnya, atau pengetahuan umum begitu. Tetapi seringkali yang gencarnya adalah asupan-asupan negatif gitu. Nah, biasanya para ibu-ibu muda itu kemudian punya kesadaran untuk membangun dunia lebih baik minimal bagi anaknya sendiri. Lingkungannya. Kemudian tiba-tiba sadar, gak bisa sendirian, bisa ke tetangga, bisa ke sesama orang tua murid, sesama dengan anaknya, atau teman-teman yang dulu SMA, kuliah, betul. Facebookan bareng terus yuk bikin rame-rame. Betul. Ternyata acaranya adalah misalnya membangun taman bacaan atau mengumpulkan buku untuk disumbangkan, dan saya kira itu semua akan menjadi peluang untuk kita ngebangun bareng-bareng bangsa ini. Tapi memang seperti yang dijabarkan Mas Hikmat itu problem penting ya. Maksud saya juga keluarga muda, baru punya anak dan Ngaku ya muda, masih meraba-raba gitu, trial and error gimana menanamkan budaya baca dari anak kecil. Bahkan dari umur 1 tahunan gitu, sebelum 2 Bahkan tahun. 6 bulan sudah mulai bisa pegang-pegang tuh udah Ya, boleh sepakat. kita ajarkan. Saya 6 kira bulan dari umur dikenalkan 9 bulan. secara fisik buku gitu ya. Iya. Fisik buku itu tuh Ya dari awal memang sih sudah, misalkan walaupun ya Walaupun dicoret-coret, dirobek-robek. dirobek-robek itu Terus sampai ada sekarang kan buku walaupun udah 2 tahun. model bantal dan sebagainya itu iya, ada betul. sekarang. Ya, dan kegelisahan itu yang mungkin juga para pemirsa di rumah, ya gimana sih membangun budaya baca di tingkat keluarga, Bu Kiswanti? Ya, mungkin Bu Kiswanti punya trik-triknya atau gimana? Kita membangun budaya baca itu memang anak dari kecil itu sudah terbiasa melihat kita, walaupun itu hanya menceritakan dari gambar, belum ini huruf A, B, C, tapi dari situ akhirnya anak terimajinasi, dia ngeliat gambar aja, dia ceritanya si Pus ketemu apa itu. Jadi memang kita harus bangun, dan kalau menurut saya tidak usah lama-lama, tapi minimal setiap 1 jam, anak 6 bulan itu jangan disepelekan, dia sudah tahu loh. Sudah dengar adzan asar, yuk kita baca buku. Jadi anak-anak udah melihat kok siang hari, duhur, terus asar, yuk kita waktunya habis mandi kita baca buku ya, menunggu saat waktu maghrib. Itu saya sampaikan pada anak-anak saya itu, dan alhamdulillah saya nggak pernah mampu beli buku pelajaran, tapi anak-anak saya punya prestasi di sekolah. Luar biasa ya. Itu Ya bisa bangga. kalau saya di rumah sih sama istri kadang-kadang sebelum tidur tuh udah tahu, misalkan anak itu udah buku selalu mintanya buku sebelum tidur karena udah dibiasakan. Sebelum tidur kita harus baca buku gitu misalnya. Betul. Nah, ini kan para pemirsa masih banyak tantangan-tantangan lain yang akan kita bahas, dan gimana sih membangun budaya baca lebih efektif. Kita saksikan setelah yang satu ini.